Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 tips trading yang sering diabaikan oleh trader pemula. Ketika kita memulai untuk menjadi seorang trader ya, dengan trading segala macamnya itu, apakah itu trading saham, trading forex, komoditi, atau Bitcoin seperti itu, ketika kita ingin memulainya, kita biasanya mencari tips-tips sukses menjadi seorang trader atau tips dalam trading gitu. Tapi di antara puluhan tips trading itu, ada 3 hal yang barangkali sering dilupakan oleh seorang trader pemula. Dan ini sangat penting, dan kita akan membahasnya itu sekarang. Tips yang pertama adalah atur emosi dan ekspektasi. Jadi kita harus memikirkan dulu di awal-awal ini tentang apa sebenarnya tujuan memulai bisnis trading ini, ya. Jadi apakah untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat atau apa, ya? Jika iya, maka pertimbangkan kembali tentang hal ini. Apakah benar-benar bisa seperti itu? Bisnis trading memang berpeluang menghasilkan banyak profit ya, tapi tidak dalam waktu singkat dan tentunya ada resiko-resiko yang harus dikelola untuk mendapatkan profit yang konsisten dalam jangka yang lebih lebar. Seperti itu. Nah, trader pemula sering mengabaikan aspek psikologi dalam trading ya. Padahal ini sangat penting ya, dan kita harus mengatur ini. Kita harus belajar mengatur resiko dan bagaimana cara mengelola dana untuk trading ini. Nah, dengan emosi yang stabil ya, ketika kita mengatur emosi kita ini, maka trader dapat mengambil keputusan yang kemudian keputusannya itu logis, sesuai dengan kondisi pasar, ya, realistis, dan tidak asal melakukan perintah beli, jual, semacam itu sesuai dengan harapan-harapan yang ada di hati kita. Hal paling simpelnya adalah ketika saham sedang uptrend, lalu naik terus, lalu kita memaksakan diri untuk hold, padahal dia sudah mulai ada tanda-tanda penurunan seperti itu. Ketika kita menjadi seorang trader, maka mindset kita adalah semua yang ada di pasar itu terlihat di chart. Jadi kalau chartnya itu sudah bilang mau turun, menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka ya kita harus realistis saja bahwa oh ini mau turun, ini kita harus lakukan order sell, ya seperti itu. Oh ini saham mau naik nih, nah kita langsung beli, ya seperti itu. Jadi semua keputusan kita harus berdasarkan chart, ya. Ketika kita melakukan keputusan-keputusan trading itu berdasarkan emosi sesaat dan harapan-harapan bahwa oh ini nanti bakalan naik ke atas gitu, itu nggak akan jadi ya rekan-rekan. Kalau berdasarkan emosi atau harapan-harapan seperti itu atau bualan-bualan orang seperti itu, maka tidak akan pernah sukses. Jadi rekan-rekan harus, ketika menjadi trader, rekan-rekan harus realistis dan emosinya terjaga, lihat chart dengan baik. Setelah tips yang pertama tadi, yaitu mengatur emosi dan harapan seperti itu, ekspektasi, maka tips yang kedua adalah tentang bagaimana kita harus mengenali aset yang kita perdagangkan, ya. Apakah itu forex atau saham atau Bitcoin atau komoditas seperti itu. Kita harus memahami karakternya. Misalkan saham itu saham apa? Saham batubara atau saham real estate atau saham apapun itu, rekan-rekan harus memahami barang itu ya. Kalau saham ya bagaimana usahanya, bagaimana dia mengelola keuangannya seperti itu, coba pahami seperti itu. Lalu kemudian bagaimana karakter chartnya dari waktu ke waktu itu harus dipahami. Jadi penting sekali untuk memahami ini. Kalau rekan-rekan misalkan trader forex ya, maka harus memikirkan dulu ya, misalkan Euro USD ya, GBP USD itu bagaimana karakternya ya. Jangan abaikan karakteristik atau korelasi antar currency pairs ini ya, kalau dalam forex itu ya. Jadi pergerakan harga mata uang ini
saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, ini khusus untuk yang forex ya, seperti itu. Lalu kemudian kalau rekan-rekan memahami Bitcoin sebenarnya itu karakternya seperti apa, bagaimana dari tahun ke tahun, itu harus dipahami dulu, seperti itu ya. Sedikit contoh untuk ini ya, untuk trading forex ya, yaitu adalah bahwa pasangan Euro USD dan GBP USD biasanya kedua pasangan ini mempunyai korelasi yang positif ya, artinya bergerak ke arah yang sama. Jika Euro USD itu naik ke atas, maka biasanya GBP USD juga sama, seperti itu. Jika Euro USD melemah, maka GBP USD juga ikut melemah, seperti itu. Hal-hal yang simpel seperti ini harus rekan-rekan pahami di dalam trading ya. Begitu juga dengan saham ya, contohnya ketika harga batu bara naik, maka saham-saham batu bara biasanya relatif akan naik. Jika harga CPO itu kemudian naik, biasanya harga-harga produsen minyak sawit gitu ya, biasanya akan naik juga. Nah, hal-hal yang semacam ini rekan-rekan harus memahami. Ini penting ya. Dan ini tidak banyak orang memperhatikan ini, terutama trader pemula. Lalu kemudian tips yang nomor 3, yang barangkali salah satu yang paling penting adalah tetap mengikuti rencana trading atau trading plan Anda dengan penuh konsisten ya. Jangan beri ruang untuk ketidakdisiplinan dalam menjalankan trading plan. Rencana trading dan bagaimana kita secara konsisten menjalankannya, ini penting ya. Artinya, hal ini adalah kunci penting dalam bisnis trading, ya. Baik itu trader pemula maupun trader pro, semuanya sama saja. Intinya adalah kekonsistensian kita dalam menjalankan rencana trading ini. Rencana trading ini kita buat untuk merencanakan bagaimana kita nanti akan menjual dan bagaimana nanti akan membeli. Jadi ada mekanisme yang kita atur sebelumnya berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Hal ini juga meliputi batas resiko loss ya. Lalu kemudian bagaimana target profitnya. Misalkan kalau habis breakout pola triangle, nanti targetnya berapa, itu harus diperhatikan. Itu adalah salah satu bentuk dari trading plan, rencana trading. Lalu kemudian juga salah satunya adalah berapa jumlah porsi dana yang Anda gunakan untuk membeli sebuah aset seperti itu harus diperhatikan juga. Dan setiap trader memiliki rencana trading yang barangkali berbeda-beda ya. Jadi pastikan rencana trading yang Anda buat itu sudah sesuai dengan profil risiko dan jumlah dana yang Anda miliki. Jadi setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Maka apa yang menjadi trading plan Anda ya cocoknya buat Anda. Dan apa yang menjadi trading plan orang lain belum tentu cocok buat Anda. Ini harus dipikirkan ya. Tentukan juga target yang masuk akal ya, agar rencana trading Anda dapat terus Anda jalankan secara konsisten sesuai dengan jangka waktu yang Anda pilih. Nah, itu tadi 3 tips ya yang barangkali sering dilupakan oleh trader pemula, dan rekan-rekan harus menggarisbawahi 3 ini. Kalau perlu, rekan-rekan catat di kertas kecil, tempelin ke meja trading Anda atau di layar komputer Anda seperti itu ya. Ini penting sekali ya. Banyak trader pemula yang terlalu percaya diri lalu terlalu optimis, pasti profit seperti itu, padahal kenyataannya tidak. Jadi memerlukan banyak hal yang lain, terutama 3 hal yang kita sampaikan pada saat ini ya. Jadi memang optimisme itu bagus ya untuk dimiliki, tapi optimisme tanpa kontrol, edukasi, dan rencana trading sama saja dengan menjebak diri dalam kegagalan ya. Jadi ingat untuk selalu mengharapkan hasil yang terbaik, tapi persiapkan untuk menghadapi skenario yang terburuk. Saya rasa cukup sekian ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.